Apa yang saya alami dari masa kecil pada saat saya ditegur orang tua saya, itu yang saya ambil, saya mengutik itu untuk mempraktekkannya kepada anak saya. Ternyata itu tidak memberi jawaban yang terbaik. Saya bernama Petrus Jai dan anak satu. Dalam keluarga, saya memberikan dia tugas nyuci piring, dan setelah itu barulah kamu nengok-nengok HP kan gitu. Karena kesibukan main HP, main game, sehingga dia tidak dilaksanakan serikali apa yang sudah pernah saya sampaikan. Bahkan sering aku marah di depan temannya. Ya, kalau udah emosi Pak, saya akui kurang menghargai dia di depan temannya, pernah saya marahi. Timbullah emosi, saya memukul dia dengan tali pinggang. Saya panggil tali pinggang dan saya lakukan seperti apa yang saya tiru daripada orang tua saya. Saya hakimi dia di situ, gimana kau berbuat? Lalu dia minta maaf, kalau dia minta maaf, ya gimana kalau perbuat? Pukul aku. Akhirnya aku bilang, sekarang kita pukul ya. Ya, saya habiskan hajar dia hajarnya lah di situ pakai tali pinggang. Perasaan saya cuman sedikit sedih dan agak patah semangat pada saat dipukul. Saya melawan karena sakit gitu rasanya dipukul. Jadi agak kesal. Tiap hari dipukul, diomelin. Karena emosi kan, saya pukul dia. Dia juga marah. Akhirnya mengatakan sesuatu perkataan dengan saya, aku bukan anak. Aku bukan anakmu. Cari anakmu. Yang ada kesedihan. Kenapa? Bukan itulah kerinduan saya. Apalagi nama anak satu-satunya. Ya, sampai berkata demikian. Sakit. Kekecewaan sakit. Sehingga saya banyak diam, nggak bisa menjawab. Yang saya lakukanlah hanya bisa saya lakukan untuk mencakapi anak, nggak ada bisa. Karena kekecewaan, sakit hati. Saya nggak bisa apa-apa lagi, hanya yang merasakan yang ada dalam diri saya itu kegentaran. Saya berhenti memukul dia di situ karena udah ada kata-kata yang agak menyakiti perasaan saya. 3 hari itu saya nggak cakapi dia. Kalau lewat dia, ya biar aja lewat dia. Diam aja aku. Memang bukan dari niat hati saya, cuman suka keceplosan gitu ngomongnya. Jadi semena-mena saya bukan anak bapak. Itu juga merupakan dari efek sakit hati. Karena tiap hari dipukul, kabar gini. Di gereja kan ada pengumuman bahwa ada pertemuan khusus seminar keluarga. Saya mencoba mengikutinya. Akhirnya banyak hal yang saya ketemu di situ. Salah satunya ada di situ pertanyaan, apa saja yang membuat kita sebagai orang tua itu yang gagal? Nah, kira di situlah merasakan diri kita. Saya ini bukan orang tua yang baik. Kenapa aku bawa-bawa masa duluku? Saya tiru-tiru bagaimana perilaku dari orang tua sampai sekarang saya perlakukan. Mungkin dengan cara gitu bukan itu yang menyenangkan anak saya. Pada saat pertemuan yang kedua lah, di situ saya lebih mendalami gimana kesaksian Bapak seorang Yosafat. Nah, dari situlah bagaimana dia seorang pemarah-marah terhadap anaknya. Nah, dari situlah
lebih motivatif lagi sehingga saya mengambil keputusan memberanikan diri untuk minta maaf sama anak, karena itulah yang lebih baik. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi Oh didilah puji mereka Tuhan, saya dengan melihat ajaran Bapak dan nasihat. saya berubah drastis semenjak Bapak mengikuti parenting project. Sekarang Bapak semakin menjadi baik dan tidak memukul saya lagi. Saya semakin akrab dengan Bapak dan saling berbagai cerita itu, membagikan cerita. Dulu saya tidak pernah bercerita atau membagi cerita kepada Bapak. Apapun aturan saya lakukan. Puji Tuhan, setelah saya minta maaf dan terus belajar untuk memperbaiki hidup saya di hadapan Tuhan, dan dia sedikit ada kebaikan kalau saya suruh dia enggak, walaupun beberapa kata tapi mengikuti. Dua, dia udah bisa memeluk leherku. Kalau dia seorang anak memeluk kita itu bahagianya Pak, bahagia. Terasalah rasa bahagia itu. Jadi cinta itu nampak sama dengan sahabat kayak gitu, kayak dekat sekali. Saya nggak pernah lagi besar suara. Saya selalu menunjukkan kembali lah sikap yang baru lagi. Dan terus berjuang. Sudah saya bilang itu, saya perjuangkan itu kalau itu jalan keluar dari Tuhan.